Kemarin kita tidak mengundang saudara kita ini, tapi dia datang. Hari ini kita undang agar dia bisa menyumbangkan suaranya. Siapa tahu dari pembicaraan ini ada manfaat yang dapat kita petik. Ini yang terjadi, yang saya pikirkan belakangan ini, karena ini terjadi menyangkut diri saya sendiri ya. Nah, Ini mau ngobrol apa ini? ngobrolnya itu temanya ekonomi. Ekonomi, Iya, ekonomi lebih ke perdagangan lah. perdagangan. Ya, Memang sekarang sedang menjadi seorang pedagang ya. ya sedang menggeluti di dunia perdagangan. Tadinya Tadinya juga dagang, tadinya juga sama. dagang apa? Banyak macam-macam. Dompet ya. Enggak, bukan hanya dompet. Kalau dompet itu baru 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun. 7 tahun jualan dompet. Bukan benar, dia jualan dompet guys. Nah, tapi sebelumnya nih, Ah, sebelumnya gue pernah jualan-jualan yang lain seperti jam tangan, kacamata, kaset VCD kan gitu, celana lepis Oh. dan lain sebagainya. Kalau di dunia perdagangan itu jualan-jualan barang-barang itu saya udah sering. Malah kalau dijabarkan itu bisa. Semua kaki lima ya. Iya, semua kaki lima. Tapi di bidang, bukan di bidang makanan ya, di bidang berarti di bidang bahan pakaian fashion, ya, Passion. kebutuhan di bidang fashion. Nah, sekarang Nah, kalau sekarang karena posisi kayak gini, nah saya pernah bukan 7 pernah. tahun yang lalu, Ah, ya 7 tahun. 7 tahun yang lalu saya jualan dompet, sampai sekarang masih jualan. Hmm. Tapi perbedaannya kalau 7 tahun yang lalu itu rame di dompet itu. Kalau sekarang menurun, menipis. Menipis. Penghasilannya juga kayak gak tentu karena tipis lah. Tipis ya. Ya, malah sekarang saya lari ke kuliner. Itu juga coba-coba sebagai batu loncatan. Daripada saya gak makan, lebih baik saya. Sejak kapan usaha kuliner dilakukan? Ya, kuliner itu saya lakukan sejak 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Artinya pada saat pandemi itu datang, Ya, mulai menjejaki kuliner ya. ya gitu. Oh. Ya, terus kesulitannya? Kesulitannya di bidang kuliner, saya gak bisa produksi sendiri kalau di bidang kuliner. Karena dulu saya orangnya gak bau ribet, karena emang dulu jualan itu kan, kalau jualan barang beli pasarkan, beli pasarkan. Kalau jualan kuliner saya gak bisa buat, saya gak bisa bikin, gak bisa produksi, cuman bisa memasarkan aja. Bisa memasarkan. Ya, Dan ada untungnya itu. keuntungannya lumayan kalau Lumayan, laku. kalau gitu laku. juga. Nyatanya Nyatanya laku, cuman lakunya tipis sama lakunya kuliner tipis. juga. Nah, kira-kira apa penyebab tipisnya laku? Ya, mungkin beberapa penyebab yang saya selidikinya, bahasanya keren, selidiki. Satu, banyaknya pesaing-pesaing. Sudah terlalu banyak pesaing-pesaing di luar sana yang mungkin mereka juga sama sepemikiran sama saya, yang dulunya pegawai pabrik lari ke jualan kuliner, yang dulunya jualan barang lari juga ke kuliner. Kenapa? Kenapa mereka sampai ikut-ikutan bisnis di kuliner? Yang menurut mereka itu kan, kalau mata manusia misalnya, pemikiran manusia itu kan, kalau kuliner itu gampang lakunya karena merupakan kebutuhan pokok, makanan kan gitu. Kalau makanan itu kan merupakan kebutuhan pokok yang pokok lah intinya. Iya, kenapa mereka harus berhenti dari pabrik gitu? Mungkin karena PHK atau karena emang dan lain sebagainya, karena kondisi seperti ini kan. Jadi gimana ini cara mengatasinya? Ya, kalau cara mengatasinya saya juga pusing kalau ke sana. Nah, sekarang gini. Banyak orang yang produksi maupun makanan ataupun bahan-bahan fashion tadi. Tapi itu kalau pemasaran kan bisa. Kita itu sebagai pedagang setiap hari memasarkan produk-produk kita, baik makanan ataupun ya bahan-bahan tadi, bahan fashion tadi, kita setiap hari seperti itu. Nah, di sini masalahnya di sini lakunya itu. Nah, lakunya itu gak ada yang beli gitu. Gak ada yang beli. Yang beli ada cuman sedikit dan persaingan banyak. Nah, itu. Ya, kira-kira penyebab tidak adanya yang beli itu dikarenakan oleh apa? Ya mungkin karena faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi, karena adanya pembeli itu
jika ekonominya normal. Wih, brengsek sih. Kurang aja. Nah gitu bang. Heeh. Ya, jadi masyarakat itu sekarang sedang berkeluh kesah terhadap jobnya. Jobnya. Nah, sekarang yang saya tinjau itu masyarakat Indonesia itu hampir 80% itu larinya pada jualan. Jualan. Iya. Dan sekarang masalahnya itu jualannya itu kita gak tahu harus bagaimana. Nah itu masalah terbesar. Konsumen semakin sedikit, pedagang semakin banyak, persaingan semakin banyak, dan konsumen semakin sedikit. Ini konsumen aku rasa manusianya tetap sama-sama aja ya, bukan karena mereka meninggal mati terus akhirnya nggak jadi konsumen lagi ya. Kayaknya sih tetap aja ya. Baru sekian persen lah yang meninggal kan, kecil ya. Kecil. Kira-kira apa penyebabnya konsumen itu berkurang? Mungkin nggak punya uang karena banyak yang tadi tuh ya bisa jadi lari ke produknya, lari jadi jualan, sehingga perputarannya hanya di jualan dan di itu saja kan gitu. Berarti tidak ada solusi ya dong? Tidak ada solusi dong? Oh menurut abang nggak ada solusi? Nggak ada solusi. Kecuali gini sih, orang-orang kaya itu apa ya, memang memutarkan uangnya, dia membeli sesuatu yang tidak dia inginkan gitu, bisa jadi. Uang itu akan berputar terus. Tapi kalau cuma berharap dari yang kaya tadi simpan duitnya rapat-rapat gitu kan, dan hanya membelanjakan sesuai kebutuhan dia gitu kan, dia kan nggak bakalan ya dia pergi ke kaki lima beli batagor misalkan gitu, nggak bakalan kayak begitu kan. Ya ada juga, pasti ada, cuma kecil lah persentasenya gitu kan. Uang dia ini pastinya akan dibelanjakan ke tempat-tempat yang sesuai passionnya dia gitu. Benar nggak? Ya. Ya tadi kan menurut abang itu di ranah itu gak ada solusi. Iya sih, berat sih untuk solusi yang kayak begitu tuh, berat menurutku. Ya karena kan laku dan tidaknya itu bergantung perputaran ya. Ini contoh lah, ini kita gambarkan ke diri kita sendiri lah ya. Kita yang tadinya punya penghasilan itu anggaplah 10 juta satu bulannya. Dengan 10 juta ini kan kita akan berbelanja itu sesuka kita kan. Ya kan? Selagi kita masih berada di gaya hidup masyarakat bawah gitu kan, otomatis kan belanja kita ini akan berputar di areal bawah gitu kan. Nah, kecuali saya udah merubah gaya hidup saya menjadi masyarakat kelas atas gitu kan. Jangan beli itu mah kaki limaan ya kan, kotor gitu kan, kurang bersih kan, kayak begitu ya kan. Nah, otomatis kan saya akan membelanjakannya udah mulai di areal tengah gitu kan. Nah, kalau nggak di restoran makannya nggak baik gitu kan gitu. Nah, jadi ya memang nggak ada solusi. Sementara di bawah ini kan gimana ya, bukannya rakyat itu malas dalam bekerja gitu kan. Ya, tapi apa? Malas dalam berusaha? Enggak, saya pikir mereka tidak malas dalam berusaha, justru memang malas akhirnya berusaha. Kenapa? Usaha sia-sia, rasanya gitu, sia-sia gitu. Yang tadinya berharap membuat sesuatu yang baru, misalkan bisnis di bidang kuliner gitu kan, jualan gorengan gitu, misalnya harapannya bisa mencukupi ekonomi keluarga, nyatanya jual gorengan malah sering minus kan itu. Bisa minus juga gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut saya itu ada solusi, masih ada titik harapan solusi jika masyarakat kitanya itu bahu membahu saling mengerti. Jadi yang mengerti itu bukan masyarakat kelas bawah. Tadi kalau menurut abang kan perputarannya itu hanya di kelas bawah kan gitu. Iya. Nah bagaimana si orang-orang kelas atas ini bisa sadar terhadap nasib bangsanya ini, nasib masyarakat yang ada di kelas bawah. Nah mereka bagaimana mereka untuk mensumbangsi atau apalah. Kalau tadi misalnya mereka itu beli ke misalnya pakaian nih, kan pakaiannya itu kalau kelas atas itu pasti belinya itu ke
market-market yang mempunyai brand merek-merek tertentu. Hmm. Nah, bagaimana kalau mereka itu, nah untuk mengatasi ini kita coba mereka itu beli kepada pedagang-pedagang kaki lima. Ya nggak mau mereka makainya. Yakin nggak mau. Bener. Kenapa tuh? Iya. Rasa nyaman dipakainya ini kita anggap aja lah baju ya. Baju di angka 50.000 ke bawah. Itu rasa nyaman dipakainya pasti berbeda. Ketika dia sudah terbiasa menggunakan branded tersendiri gitu kan. Harga kaosnya dia mungkin harganya 8 juta gitu kan. Satu piece saja bisa 8 juta. Itu ketika dia harus pakai yang harga 50.000 ke bawah, saya rasa mereka merasa nggak nyaman. Gitu. Nggak tahu sih, mungkin penonton ada yang merasa dari kalangan kelas atas. Bagaimana menurut kalian? Gitu kan? Ya. Nah. Nah, kalau solusinya mah paling Iya, tetap menurutku memang tidak ada solusi. Ini misal ya, negara ya, mendadak nih, ayo siapa yang mau berusaha dimodali gitu, percuma. Ya kan? Percuma. Makin banyak orang yang ya tadinya tukang gorengan tuh cuma ada 2 di satu kecamatan gitu, mendadak ada 10 gitu. Makin kacau tuh. Benar nggak? ya malah yang saya amati sekarang di pasaran itu, ya di kalangan masyarakat itu banyak dari kita itu yang mengutang. Itu kan pemerintah itu menyediakan pinjaman-pinjaman, baik pinjaman itu secara resmi legal ataupun ilegal ya, yang tidak resmi. Yang penting kan kalau bukan pemerintah itu kan, itu kegiatan dari pihak fintech. Iya, ada itu sebagian pemerintah juga yang memberikan, salah satunya kan dana kur kan itu. Itu ada. Cuman kalau untuk bantuan dari pemerintah itu kan ribet. Nah, kita kadang-kadang kita untuk memanjangkan modal atau ya sekedar mencari modal, kita itu biasanya pinjam-pinjam ke bank keliling atau kepada rentenir-rentenir itulah. Ya akhirnya kita itu mengayakan mereka. Iya, kebayang 1 bulan itu kita kena di 30%, Bro. Ya. 30% untuk bank keliling. Itu kemarin ada bintang tamu yang datang ke sini, yang dia terjerat oleh bank keliling. Itu dia harus bayar per bulan itu 30%. 30%. 30% kepada bank keliling. Nah, berarti... Ya misalkan dia pinjam 1 juta aja, artinya dia ini harus mencarikan uang 300.000 setiap bulan untuk si bank keliling. Ya kan? Iya. Benar nggak? Iya, benar. Berarti tetap nih jawabannya kita gak ada solusi. Nggak ada solusi. Jadi solusi yang sekarang gimana ya? Mungkin sekarang saatnya kita untuk bertahan saja. Betul. Sampai kapan kita bertahan? Ya nggak tahu. Ini kan sirkulasinya memang macet, terutama di areal pendidikan kan, sekolah ditutup. Itu mengakibatkan perputaran uang itu makin sedikit ya. Iya, yang tadinya berputar di lingkungan sekolah, misalkan untuk yang pedagang-pedagang makanan gitu kan, akhirnya tidak lagi berputar di sana kan, gitu. Iya. Gitu ya. Nggak tahu, mungkin penonton kita ada yang memiliki pemikiran, ide-ide ya. Ide-ide, silakan sumbangkan ide kalian di kolom komentar. Karena Sekian. ini, ya mantap.